Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu belajar fisika di semester 2. Baiklah, untuk anak peserta didik Ibu yang kelas 12, untuk bab pertama pembelajaran kita adalah relativitas. Nah, sebelum kita berbicara masalah tujuan pembelajaran, maka Ibu akan memberikan penguatan apa itu relativitas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menaiki kereta, baik itu roda 2, roda 4, atau bahkan mungkin menaiki sebuah kereta api. Nah, pada saat kita menaiki kendaraan, ya, tiba-tiba kita menjatuhkan koin. Nah, koin tersebut akan tertinggal ke belakang. Tetapi pada saat koin tersebut tertinggal ke belakang, kita akan melihat terus koin itu di mana berada, dan itu disebut dengan pergerakan secara relatif. Nah, bagaimana selanjutnya? Persaksikan ya. Berikut ini akan dijelaskan apa itu relativitas dan bagian-bagian relativitas. Oke. Oke anak-anak. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak relatif terhadap benda lain jika dalam selang waktu tertentu kedudukannya relatif benda tersebut berubah. Dan yang kedua, tidak bergerak jika kedudukan relatif benda tersebut tidak berubah. Gerak atau diam merupakan konsep relatif, tergantung pada keadaan relatif benda yang satu terhadap yang lain yang digunakan sebagai titik acuan. Untuk memberikan gerak suatu benda, pengamat harus menentukan kerangka acuan yang digunakan. Nah, berikutnya adalah teori relativitas Einstein. Kecepatan benda-benda yang bergerak hanya dapat diberikan secara relatif terhadap benda lain. Dan yang kedua, hukum penjumlahan kecepatan tidak berlaku untuk cahaya. Kecepatan cahaya dalam segala arah adalah sama, tidak tergantung gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Intinya adalah sebuah benda bergerak tergantung dari titik acuan yang ada. Nah, sekarang kita beranjak ke penjumlahan kecepatan relatif sesuai dengan Einstein tadi. Jika dua kecepatan V1 dan V2 dijumlahkan, hasil yang diperoleh adalah V sama dengan V1 tambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat. Nah, V1 dan V2 itu adalah laju benda pertama dan kedua terhadap benda. Sedangkan V1 adalah terhadap tanah. Sedangkan V adalah laju benda kedua terhadap tanah dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, yang berikutnya adalah kontraksi panjang. Sebuah benda panjangnya L kecil bergerak dengan kecepatan V terhadap seorang pengamat yang diam. Maka panjang benda yang diamati pengamat tersebut adalah L aksen sama dengan L akar dari L dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yang mana L aksen itu adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Sedangkan L panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat yang bergerak, sedangkan C tetap kecepatan cahaya. Selanjutnya anak ibu, untuk disalasi waktu ya, kita gunakan persamaan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Untuk anak ibu, semuanya tidak akan terlepas dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Apa itu delta T aksen? Sama dengan selang waktu kejadian menurut pengamat yang bergerak. Delta T adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat yang bergerak, sedangkan C tetap kecepatan cahaya. Oke, yang terakhir adalah massa relativitas. Nah, anak-anak ibu, untuk massa, persamaan yang kita gunakan adalah M0 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. M itu adalah massa benda yang bergerak dengan laju V. M0 adalah massa benda dalam keadaan diam. V kecepatan benda dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, ini kesimpulannya anak ibu. Nah, di sini ada persamaan V, ada persamaan L yaitu panjang, ada delta T waktu,
M massa, dan V merupakan momentum. Di sini ada energi total, energi sama dengan diam, energi kinetik, yaitu energi total dikurang energi diam. Ingat, VA itu adalah kecepatan benda A, VB kecepatan benda B, VAB kecepatan benda A terhadap benda B. C adalah kecepatan cahaya. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu ya. Pelajari dengan sesama. Kemudian kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya dengan Ibu melalui WA ataupun telepon. Ibu siap sedia untuk menjelaskan kembali. Kemudian kerjakan UK1 di LKS ya, LKS, atau nanti Ibu akan share kembali soal latihannya ya, ada 5 soal. Dikerjakan kemudian dikumpulkan melalui link Google Classroom. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.